kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang pada channel YouTube Inspirasi Sabda Bagi Keluarga. Hari ini Selasa, tanggal 27 April tahun 2021. Hari ini kita akan merenungkan tentang percaya kepada Tuhan. Ada orang yang percaya kepada Tuhan, ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi, saudara-saudara terkasih, dalam Kisah Para Rasul, kita membaca bagaimana sesudah Stefanus dibunuh oleh orang-orang Yahudi, akhirnya murid-murid Yesus pergi ke kota-kota lain, bahkan di luar Israel, seperti Fenisia, Siprus, Antioquia, Tarsus. Itu semua di luar daerah Israel. Dan di sana jemaat beriman mulai berkembang. Terutama di daerah Antioquia, katanya saudara-saudari, rupanya sangat berkembang kepercayaan terhadap Yesus. Jadi katanya di sana dalam bacaan pertama itu, tangan Tuhan menyertai mereka, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Nah, saking banyaknya perkembangan jemaat beriman di sana, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan di Yerusalem, mereka menjadi sangat bersuka cita dan merasa perlu mengirim tokoh mereka yang sudah percaya kepada Yesus, yakni Barnabas, ke Antioquia. Dan di Antioquia ini Barnabas pun makin ikut mengembangkan jemaat beriman di sana, dan merasa perlu pula supaya Paulus pun yang semudah bernama Saulus bisa datang ke situ untuk melihat jemaat beriman. Jadi mereka pun pergilah mencari Paulus sampai dapat, akhirnya jumpa di Tarsus, dan akhirnya datanglah Paulus yang semudah bernama Saulus ini ke Antioquia. Dan katanya saudara-saudari, di Antioquia inilah pertama kalinya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu disebut orang-orang Kristen. Jadi mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Jadi di kota-kota seperti Antioquia ini, banyak orang yang percaya kepada Yesus, tetapi tetap juga banyak orang yang tidak percaya. Demikian juga seperti gereja kita diutus ya untuk mewartakan kabar gembira bahwa Yesus adalah Tuhan, Putra Allah yang hidup. Banyak orang percaya, tetapi sebagian tetap juga tidak percaya. Bahkan ada orang yang sungguh-sungguh berkeberatan dan melawan pewartaan Injil. Tetap ada orang yang percaya dan ada yang tidak percaya. Saudara-saudara terkasih, orang yang sudah percaya seperti Paulus, ya, bagi dia, ya, sia-sia akan semuanya itu dibandingkan dengan persahabatannya dengan Yesus. Kan begitu kata Paulus, ya. Untuk saya, katanya, semua hal, semua yang lain percuma, sia-sia dibandingkan dengan saya sudah mengenal Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus disebut Yesus domba-domba yang mengenal Dia dan mendengarkan suaranya. Orang yang percaya kepadanya dikatakan Yesus tidak bisa direbut lagi oleh siapapun dari tangan Bapa dan dari tangannya. Orang yang percaya kepada Yesus akan diberikan kehidupan kekal dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Yesus hidup dalam kebimbangan. Seperti tadi kata orang-orang Yahudi di dalam bait Allah kepada Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang. Jadi Yesus Yesus dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai penyebab dari kebimbangan mereka. Apa tadi jawaban Yesus kepada mereka, saudara-saudari? Aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Perbuatan-perbuatan yang kulakukan atas nama Bapa-Ku, itulah yang menjadi saksiku. Pada bagian lain Yesus pernah mengatakan, saudara-saudari, kalau kamu tidak percaya kepada kata-kataku, sekurang-kurangnya percayalah kepada perbuatan-perbuatanku. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kata-katanya, dan juga tidak percaya kepada perbuatan Tuhan. Memang kalau kita yang hidup sekarang, kita belum pernah bertatap muka dengan Yesus, ya iman kita kan pasang surut, saudara-saudara. Ya kadang-kadang teguh sekali kepercayaan kita. Kita begitu kuat percaya seolah-olah ya apapun tidak lagi menggoyahkan kita. Tetapi pada waktu lain itu seperti punah semua, tak ada lagi kepercayaan seperti itu. Iman kita surut ke titik terendah. Indah mungkin karena kita belum pernah bertatap muka dengan Yesus itu. Maka saudara-saudari, baik sekali untuk meneguhkan kepercayaan kita, kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita lihat sejarah hidup kita kan, bahwa begitu banyak kekurangan kita, begitu banyak kelemahan dan dosa-dosa kita. Kok bisa seperti sekarang hidup kita? Ya, keluarga kita sehat-sehat. Ya, kita bisa makan setiap hari. Ya, siapa membuat itu semua? Kalau kita hitung-hitung secara hitung-hitung manusia, perhitungan yang normal, tak mungkin rasanya dengan begitu banyak kekurangan, ya, dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita selama ini, kok kita bisa sekarang seperti ini, saudara-saudari? Siapa membuat itu? Apakah kita termasuk pada orang yang
tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan Tuhan itu juga, seperti yang dikatakan Yesus tadi. Maka perlu sekali saudara-saudari pada waktu tertentu kita renungkan dan ingat kejadian-kejadian di mana sekiranya Tuhan tidak campur tangan, kita sudah binasa, kita sudah celaka. Dengan demikian kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, bahwa Dialah yang sudah memelihara kehidupan kita selama ini, tanpa selalu kita sadari sudah diselenggarakannya kita, saudara-saudari. Saudara-saudara yang terkasih, sepanjang hidup kita berjuang untuk percaya kepada Tuhan. Yang penting ialah jangan sampai pada akhir hidup kita nanti Yesus berkata kepada kita, "Kamu bukan domba-dombaku, karena kamu tidak percaya kata-kataku dan juga tidak percaya perbuatan-perbuatanku." Dalam keluarga saudara-saudari kita disebut guru, imam, dan gembala. Khusus terhadap anak-anak kita, kita bertugas untuk membimbing dan membawa mereka juga, ya, supaya mereka pun mengenal Tuhan dan mendengarkan suaranya. Terutama supaya mereka pun melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Saya sering bilang begini kepada anak-anak saya, saudara-saudari. Dalam doa Bapa Kami yang selalu saya doakan dengan sangat bersyukur ialah doa, "Berilah kami rezeki pada hari ini." Selalu sudah saya tambahkan itu dalam hati dengan penuh syukur. Ya Tuhan, Engkau sudah mengabulkan doaku ini dari dulu. Engkau sudah mendengarkan doaku ini dari dulu. Sampai sekarang aku bisa makan setiap hari. Berilah kami rezeki pada hari ini. Saya lihat memang selama ini Tuhan yang menyelenggarakan kehidupanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya memang perjuangan, tetapi iman kita itu penting dan itu memang mutlak kita perjuangkan melalui rajin mendengarkan firman Tuhan dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.